Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Santapan harian keluarga kita di hari ini berjudul Roh yang Memimpin pada Ketaatan, dengan tema minggu pertama bulan Juni, Roh Kudus menggerakkan manusia merawat relasi kehidupan. Keluarga yang diberkati Tuhan Yesus, dalam Galatia 5 ayat 25 berbunyi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk hidup menurut keinginan daging daripada tunduk kepada Tuhan, dan hidup dipimpin oleh Roh ada tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jemaat yang diberkati Tuhan, memang tidak mudah menjauh dari dosa dan melepaskan diri dari ikatan dosa yang selama ini membelenggu hidup kita. Tanpa adanya pertobatan sejati, kita akan selalu ada dalam jerat iblis. Sia-sia saja membanggakan diri karena status kita sebagai orang Kristen atau anak Tuhan, padahal cara hidup kita sama dengan orang-orang dunia yang belum diselamatkan. Sebab firman-Nya dengan tegas menyatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan ciri khas yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Hidup seperti surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, sebab dunia membutuhkan bukti. Tuhan menuntut kita untuk menghasilkan buah-buah Roh, dan kita hanya bisa berbuah jika kita tinggal dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Tinggal dalam Tuhan artinya selalu dekat dengannya, serta taat melakukan kehendak-Nya, sehingga Tuhan akan bekerja dalam hidup kita melalui karya Roh Kudus yang akan memimpin kita pada ketaatan. Terutama terdapat dalam Yohanes 16 ayat 13a, Roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kadangkala kita ingin melepaskan diri dari perbuatan daging yang menyesatkan, tapi iblis yang penuh tipu muslihat tidak menyerah begitu saja. Iblis selalu berusaha melemahkan iman anak-anak Tuhan, sehingga banyak dari kita yang masih saja jatuh dalam dosa, yang sama dengan melakukan penyembahan berhala, masih hidup dalam perzinahan, pesta pora, kemabukan, dan hawa nafsu yang tanpa kita sadari telah mengotori bait Allah dan telah menduka citakan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Untuk hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita memerlukan Tuhan untuk mengubah hati kita. Kita tidak bisa sendiri. Sebab dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Jemaat yang terkasih, demikianlah santapan harian keluarga kita di saat ini. Untuk mendasari aktivitas kita di minggu yang baru nih, mari kita berdoa.
Ya Roh Kudus, kuasailah rasio dan pemikiran kami, agar kami taat melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Berkatilah setiap jejak langkah yang kami tapaki minggu ini. Lindungilah kami dengan perlindungan surgawi dari segala macam mara bahaya, dan ciptakan suasana hati yang gembira di lingkungan keluarga kami. Hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.